Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku, kemarin terakhir kita membahas tentang apa yang mesti dimiliki oleh para pencari ilmu. Saya ulangi, yang harus kalian miliki bagi pencari ilmu, petualang mencari ilmu adalah memiliki bekal. Masih ingat ya? Kalian harus memiliki bekal sebagai pendukung di dalam kekuatan jasmani. Jadi manakala badan kita sehat, maka akal kita juga akan sehat. Artinya kira-kira apa yang bisa kita jadikan bekal? Wa ma yazidu fil umri wa sihhati liyatafarragha li talibil ilmi. Dan juga kalian harus mengetahui apa yang bisa menambah terhadap usia dan apa yang bisa menyehatkan. Yang nantinya dengan kita sehat, dengan kita memiliki usia yang cukup, itu akan lebih leluasa kita di dalam menuntut ilmu. Kalau kita sakit-sakitan, kalau kita sering tidak masuk sekolah karena sakit, ini menjadi penghambat di dalam mencari ilmu. Mondok misalkan, sedikit-sedikit sakit. Sakitnya bukan hanya 1-2 hari, tapi berbulan-bulan. Akhirnya apa? Ketinggalanlah pelajaran, ketinggalanlah pengajian. Nah, maka bagi kita yang mencari ilmu harus menjaga kesehatan dari berbagai macam penyakit. Utamanya jangan sampai sembrono di dalam makan makanan yang bisa menyebabkan sakit. Makan pun juga harus diatur. Jangan sampai terlalu lelah sampai lupa makan, sampai lupa istirahat. Jadi harus dijaga betul, biar nanti ketika pas mau menghadapi ujian, badan kita tetap sehat. Nah, ini penting buat kalian. Nanti suatu saat kalian misalkan ada di tempat yang jauh, kuliah misalkan, kuliah di Surabaya, kuliah di Malang, syukur-syukur bisa ke luar negeri, di Maroko, di Mesir, di Yaman, kemudian di Madinah misalkan. Ya harus hati-hati, karena tidak ada yang namanya orang tua, tidak akan dekat dengan orang tua. Mondok yang jauh, kalau sudah sakit pasti akan merasa kesepian, mau ngapa-ngapain tidak seperti halnya ada di rumah.
Yang mondok pun juga seperti itu. Harus bisa mandiri, berusaha bagaimana mengobati diri sendiri. Maka dari itu sangat penting menjaga kesehatan agar nanti ketika di dalam belajar tidak terganggu. Sudah paham ya? Insya Allah. Halaman 95. Qala Rasulullah. Halaman 95. Sudah ketemu? 3 baris dari bawah. 3 baris dari bawah. Secara bergantian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adabu pasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaruddul qadara illa du'a'u. La yaruddul qadara illa du'a'u. Tak bisa nolak dak qadar angin doa. Wala yazidu fil umri illal birru. Dan tak bisa nambahi dalam umur illal birru angin kabagusan. Ini dawuh Rasulullah, sabda Nabi, la yaruddul qadara illa du'a. Jadi tidak akan bisa menolak ketetapan takdir kecuali dengan doa. Jadi doa itu bisa merubah takdir manakala doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal kalian secara akal tidak lulus karena nilai kalian itu selalu rendah, tapi tetap berdoa kepada Allah, senantiasa istiqomah minta kepada Allah agar minta diluluskan, maka insya Allah doa itu dijabah. Contoh lagi, secara ilmu kedokteran, kesehatan, kalian tidak akan sembuh. Tapi dengan doa, dengan minta kepada Allah senantiasa agar disembuhkan, diangkat penyakitnya, insya Allah dengan doa itu akan dirombak. Yang asal mulanya divonis misalkan, ini tidak akan sembuh Pak. Tapi dengan doa itu bisa dirubah manakala takdir. Contoh, kalian misalkan yang perempuan oleh orang tuanya dijodohkan dengan si A. Contoh, misalkan si Fatimah dijodohkan dengan si Saiful oleh orang tuanya, tapi si Fatimah ini punya pilihan tersendiri. Si namanya misalkan Dimas. Fatimah minta sama Allah Subhanahu wa taala agar tidak dijodohkan dengan Saiful,
mintanya tetap sama Dimas. Ya doa. Mek pola tembus doanya. Tapi kalau misalkan doanya nggak diterima, ya jangan marah-marah. Oh Allah tak nerima tang doa. Nggak. Mungkin ini sudah pilihan takdir yang lebih baik. Jadi tetap Fatimah berjodoh dengan Saiful. Dimas nanti ada lagi. Mungkin Fatimah memang tidak baik dengan Dimas. Jadi Allah menetapkan ini loh, jodohmu bukan Dimas tapi Saiful. Mau ke barat ke timur, kalau sudah takdir menentukan dengan Saiful, Dimas tidak akan bisa bersanding dengan Fatimah. Paham kira-kira? Tina tak usah nangis. Suruh siapa? Apa cara? Kan ini berpacaran 8 bulan misalkan, ternyata setelah akad nikah dengan orang lain. Jadi Mas ya, nggak usah pacaran ya. Sudah pacarannya nanti setelah nikah lebih indah. Jangan pacaran sebelum nikah, musibah. Nikmatnya sudah dirasakan dahulu. Jadi biarkan bagi laki-laki yang bisa menikmati auramu itu adalah pasanganmu sendiri yang halal. Paham? Jangan kasih bekas. Paham kira-kira? Dimas, ya? Cuek saja kalau ada yang mau sama kamu, ya? Cuek. Maaf ya, saya lagi fokus kuliah. Tolong, kalau memang kamu siap menunggu saya, tunggu 10 tahun lagi. Enak kan? Menolak secara halus. Tina ring bini le mencari kamu, jangan kamu mencari perempuan. Itu lebih terhormat. Ya perempuan juga sebaliknya harus punya prinsip. Jangan kamu mencari laki-laki. Paham? Jadi usahakan perempuan itu dicari cari, itu baru terhormat. Itu mahalan lah, cung larangan. Sudah. Selanjutnya, wala yazidu fil umri illal birru. Sudah. Bentak bisa nambah dalam umur angin kapekusen. Jadi usia ini bisa bertambah manakala kita berbuat baik. Kalau kita selalu senantiasa berbuat baik, maka usia akan bertambah. Yang dimaksud bertambah di sini perlu perhatikan. Kalian perhatikan. Yang dimaksud umur itu bisa bertambah manakala kita berbuat baik dengan orang-orang. Artinya meskipun usia yang Allah berikan kepada kita ini pendek, tapi kalau kita berbuat baik itu sebaik-baik umur yang Allah berikan, karena senantiasa berbuat baik. Jadi kebaikan itu terus dikenang senantiasa seumur hidup, sampai mati pun dikenang. Ekai mani be oreng, selalu diceritakan kebaikannya. Ini yang dinamakan meskipun wafat tetap seakan-akan dia itu
hidup. Paham kira-kira? Ada pepatah mengatakan, innamal mar'u haditsun ba'dahu. Fakun haditsan hasanan liman wa'a. Innamal mar'u haditsun ba'dahu. Sesungguhnya setiap orang itu memiliki kenangan. Setiap manusia memiliki cerita. Fakun haditsan hasanan liman wa'a. Maka jadikanlah cerita kalian, kenangan kalian dengan cerita yang baik-baik, cerita yang indah terhadap orang yang kalian tinggalkan. Jadi mumpung kalian masih hidup, kita masih ada di dunia, maka perbanyaklah berbuat kebaikan. Nanti senantiasa orang yang kita tinggalkan ketika kita mati itu akan menceritakan kebaikan kita. Sebaliknya, kalau kita berbuat jelek terhadap orang lain, apa jadinya? Akan menorehkan cerita yang tidak baik. Kesenengi matenah. Kebunga matenah. Wah, sidul misalkan si tukang ngico ajam ben malam lemateh tom pas tulang serok ngeroken orang bini ngololowa la sakaratul maut dermak tuli mate. Kan seperti itu. Jadi menurut pepatah, perbanyaklah berbuat kebaikan biar nanti kita memberikan kenang-kenangan yang indah terhadap orang yang ditinggalkan. Baik, saya lanjut sebentar ya. Fa innar rajula, ayo, fa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi. Karena saungkuna orang laki yakta'iyalengi ya rajul da rizki sabab dosa yusibuhu seangan nengi dosa da rajul. Jadi setiap orang laki-laki ini akan menjadi sempit di dalam mencari rezeki manakala sering berbuat dosa. Ala kutusah meloloh itu akan mempersempit jalan rezeki. Ala kudemabain misalkan merantau ke Malaysia dapat gaji atau upah yang banyak tiap bulannya, tapi sering berbuat maksiat, contoh minum-minuman, terus sering bayarin orang perempuan, sering nraktir perempuan, habislah uangnya. Upah yang mestinya banyak akan menjadi sedikit, tidak ada hasilnya. Kerja pontang-panting hasil banyak tapi sering dibuat maksiat, maka tidak akan berkah. Thabata bihadzal hadis, tetap kalaban panika hadis annartika badzambi ponapa saungkuna ala kutusa
sababu hirmanir rizqi, panika sebab nyalengi rizki, khususan al-kirbu, kalaban khusus tining kendeg ya, kendeg ya, kirbu itu dusta, lecek, tining lecek yuritul faqra, panika anak akidah fakir. Salah satu penghalang pintu rezeki juga ini dikhususkan bagi kita sebagai penuntut ilmu, hindari yang namanya dusta, lecek ke orang tua, lecek ke guru, lecek ke kanca, lecek apa boleh ke ciregenah. Ini akan menjadi penghalang jalan pintu rezeki. Kerja dimanapun saja, kalau sering dusta maka tidak akan mendapatkan rezeki yang lancar. Muatan misalkan oleh sepuluh kebele ki oleh belu, kan dusta. Suatu saat kalau lecek, otomatis tidak akan ada orang yang menerima untuk bekerja. Paham kalian ya? Maka hati-hati, sifat lecek, sifat kidib ini adalah yang sangat menghambat jalannya rezeki. Kalau jujur, maka sebaliknya akan melancarkan rezeki. Kerja dimanapun saja kuncinya harus jujur. Nanti yang prakrin juga sama. Biasanya kepala perusahaan, kepala perindustrian itu menguji bagi anak yang magang. Contoh kecilnya, jeragan itu, kepala perusahaan itu secara sengaja naruh uang 10.000 di meja di tempat kalian magang. Ini untuk menguji dan mengetes anak ini jujur atau tidak. Kalau uang ini ada, berarti anak itu jujur. Atau anak ini memberitahu, Pak, saya nemu uang 10.000 di meja, ini uang bapak ya, ketinggalan. Berarti anak ini jujur, selamat. Dan ini yang paling diharapkan bagi kepala perusahaan, karyawan yang memegang prinsip kejujuran. Tapi kalau pertama kali satu hari kalian masuk sudah tidak jujur, ini 10.000 nanti bisa habis ini komputer. Dari hal yang terkecil dulu. Beri boleh, umat tanda nih 10.000. Beri boleh 20.000. Ternyata tidak ada juga, artinya dia embat juga sama si anak. Kira-kira apa sikap dari kepala perusahaan? Mohon maaf, kamu tidak bisa melanjutkan magang di sini. Silakan keluar. Kira-kira apa akibatnya? Nama baik lembaga pendidikan yang mengirim kamu tempat magang di tempat itu. Bukan kamu yang jelek, tapi juga sekolah yang mengirimkan kalian ke tempat itu. Maka harus hati-hati, kejujuran harus dipegang kuat-kuat, jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang bisa menyebabkan kalian jelek di mata banyak orang. Kira-kira bisa dipahami? Suruh aja ke toko,
suruh aja ke tuku pas hasil eka kan tibi kira-kira kena bagaimana? Rogi melolo aboh cengkok aja ke tibi ya biasanya setoran 1 juta benare mak pas 500.000 ting jaga akika si fulan misalkan ditelusuri sampai ke kantong. Berarti anak ini tidak jujur. Nah kalau kamu sudah tidak jujur di toko ini, otomatis yang punya toko ini akan mengabarkan bahwa yang namanya Saiful ini wataknya tidak baik, maka jangan diterima sebagai penjaga toko. Kamu si Saiful mau bekerja dimanapun saja, karena sudah diketahui banyak orang tidak jujur, maka tidak akan diterima oleh semua toko. Sempit atau tidak? Sempit. Tak kepercayaan orang. Paham? Tidak akan dipercaya orang. Maka dari itu mudah-mudahan kita bisa menjaga nilai kejujuran itu setinggi-tingginya ya. Nah, baik. Tinggal sedikit lagi. Wa qad warada fihi ban ongku teka warada fihi dalam lecek hadithun panapa hadis khosun setertentu wa kadza naumus subha ban sapane kacukan tining tedung kulaku yamna'ur rizqa panikanya ke rizki wa kasratun naumi tining banyak tedung turitul faqra panikan neka akidah fakir wa faqdal ilmi aidon ban sepena ilmu kalaban pole. Ini dijelaskan juga kita kalau sering tidur pagi-pagi itu juga bisa menyebabkan tercegahnya untuk mendapatkan rezeki. Montro oleh rezeki cek tedungan kulaku alaku cek tedungan kulaku melolo bahasa kasar cek lor molor tai melolo tabu keberek ke timur tabun tedung di atas kasor tak lem jaga pak laku pak montroan di PC pak cek tedungan kulaku termasuk juga banyak tidur sedikit-sedikit tidur ini juga menyebabkan kefakiran karena orang yang sering tidur itu akan menyebabkan tidak dapat ilmu sulit untuk mendapatkan ilmu di sekolah tidur terus. Jadi keterangan guru itu mulai dari ada sampai budi letak ngiding sama sekali. Akhirnya apa? Ketinggalan apa yang dijelaskan oleh guru. Bisa jadi ketika kalian tidur di pertengahan guru menerangkan kalian bangun. Moro-moro menjelaskan bahwa sholat dilanggar itu boleh paham kira-kira sholat dilanggar boleh
Dan saya juga tedung, tak boleh Pak kalau sholat dilanggar Pak. Loh, saya bilang boleh kenapa? Ya kan sholatnya dilanggar, langgar kan musola, maka boleh. Bukan tidak boleh. Oh iya Pak, mohon maaf Pak, saya tidur Pak. Makanya jangan tidur. Akhirnya ketika tidur kalian nggak paham apa yang saya jelaskan. Maka usahakan ketika guru menerangkan, sebisa mungkin kalau misalkan ngantuk, izin keluar ngambil wudhu. Sebisa mungkin. Karena biasanya kalau udah ngantuk ini sudah terhalang oleh setan. Setan ini akan merayu, duduk-duduk di atas kelopak mata. Maka untuk menghindari rasa ngantuk, langsung ke kamar mandi ngambil wudhu. Paham ya? Ya, terima kasih untuk pengajian hari ini. Saya cukupkan. Ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah, ya Rabbi irhamni bihusni khatimati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.